สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Ini lanjutan film Nangnak Part 2. Ayo kita mulai. Singkat cerita, berangkatlah mereka dan malam itu Mak sedang memotong kayu untuk memperbaiki tangga rumah yang rusak. Nak sendiri tampak sedang memasak. Di momen ini, kapak Mak tidak sengaja tersenggol jatuh dan ketika dia ingin mengambilnya, Mak teringat omongan guru. Dia pun melakukan apa yang dikatakan guru dengan melihat dari selangkangan dan kebenaran pun terungkap. Rumah yang terlihat bersih di matanya dulu sekarang terlihat kumuh dan kotor. Dia juga menemukan tulang belulang dan tangan istrinya yang memanjang mengambil jeruk nipis yang terjatuh. Hal itu membuatnya takut dan kabur. Nak sendiri akhirnya tahu jika suaminya sudah mengetahui kebenaran tentangnya dan menangis sedih. Anak bayi mereka juga menangis. Kesedihan kemudian berubah menjadi kemarahan dan para bapak-bapak sudah sampai di depan rumah. Mereka berteriak memanggil Mak, tapi Mak sendiri sudah kabur ke kuil. Karena tidak ada jawaban, mereka pun segera menyulut api dan rumah kayu itu pun dengan gampangnya terbakar. Hantu Nak muncul dan memarahi mereka yang sudah lancang mencampuri urusannya. Karena itulah Nak bersumpah akan memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Satu persatu dibuat tertimpa bangunan runtuh dan tewas. Di kuil, para biksu sibuk melingkarkan benang suci di sekeliling Mak untuk melindunginya. Di hutan sendiri, beberapa warga lainnya membawa sang dukun ke kuburan Nak dan menggalinya. Hantu Nak berjalan mencari suaminya dan muncul tergantung di atas plafon kuil. Dia memanggil suaminya tapi kini Mak ketakutan melihat istri hantunya. Guru berkata menakuti biksu itu adalah dosa dan menyuruhnya pergi, tapi Nak menjawab ingin bersama suaminya. Hantu dan manusia tidak bisa bersama dan guru menyuruhnya untuk melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi ternyata galakan dia. Karena itulah guru memerintahkan murid-muridnya agar terus berdoa dan Nak pun memelas memanggil suaminya. Lama-lama Mak luluh juga tapi ditahan oleh guru. Di hutan, dukun pun melakukan ritualnya. Hantu Nak tiba-tiba menghilang dan guru meminta untuk menghentikan doa karena dipikir sudah berhasil. Setelah itu seorang warga datang untuk melaporkan apa yang beberapa orang lakukan terhadap mayat Nak. Mendengar itu Mak langsung melepas tali suci dan berlari ke hutan. Dia melarang siapapun yang ingin menyakiti istrinya tapi sayangnya Mak dipukul pingsan saat dia lengah. Ritual akan diteruskan dan dukun menghantamkan batu ke jidat mayat Nak berkali-kali. Pada saat kejadian itu, Mak tersadar yang berteriak jangan, tapi semua itu tidak mempan. Guru dan lainnya pun sudah sampai di sana dan meneriaki sang dukun untuk berhenti. Siapa sangka hantu Nak merasuki raganya dan menghantamkan batu itu ke jidat dukun sendiri sambil tertawa. Akhirnya dukun pun KO dan kepala biksu datang di waktu yang tepat. Mereka semua disuruh mundur dan guru mengundang Nak untuk melakukan komunikasi. Angin bertiup dan Nak pun bangun dari kuburnya. Guru membacakan berita untuknya dan hantu itu pun kembali menangis. Kenangan bersama suaminya begitu melekat yang sampai sekarang pun belum rela dilepaskan. Mak disuruh mendekat dan mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Walaupun berat, Nak tetap harus pergi dan dia berkata harus mengabdi untuk kepala biksu sampai dia melunasi semua karmanya. Sekarang dia sudah tidak bisa lagi melayani suaminya. Mak pun berharap di kehidupan selanjutnya mereka tetap disatukan sebagai suami dan istri. Biksu cilik lalu menyuruh Mak untuk menyingkir karena sudah waktunya. Biksu kepala menandai dahi Nak dan jasad itu pun kembali ke tanah. Biksu cilik mengambil tulang bagian keningnya yang lalu diserahkan kepada sang guru. Jadi, arwah itu disegel di tulang keningnya dan akan disimpan oleh guru. Setelah itu, dia berpesan agar yang lainnya bisa mengurus jasad Nak dengan cara dikremasi. Mak sendiri akhirnya menjadi biksu dan sejak itu, hantu Nak tidak lagi mengganggu para warga. Biksu kepala menjadikan tulang keramat Nak sebagai bros dan memakainya sampai dia meninggal. Legenda berkata setelah guru meninggal, bros itu menjadi milik Yang Mulia Pangeran Chumbron Ketudomsak. Setelah itu pindah lagi ke tangan banyak orang yang akhirnya tidak terdeteksi dan sampai sekarang tidak ada yang tahu kemana benda itu. Hari ini jimat tulang kepala di mana arwah Nak hidup entah ada di mana dan hanya mengisahkan legenda. Cinta abadi dari istri yang setia. Cerita ini selalu hidup kembali dalam hati yang terpukul di setiap kehidupan. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ
ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.